望京的森林相近，心多看从大林，星光望照进正当联系。Chọn Amin. Amin. Linh quang sinh tăng ta linh sự tăng sung quang sinh tiếng sang linh sự tăng tăng linh phong tăng linh sinh đồng xa. Chọn Amin. Amin. Memang gue biasa kalau ngomelin anak supaya gue nggak terobsesi main sama roh gue. Walaupun gue masih ada di Indonesia nih, gue pakai bahasa Belanda. Hot in London, Netherlands, and gue bisa bilangin and berangkat ke Holland. Gue begitu tuh kalau ngomelin anak. And papi tidak suka. And kalau caranya kamu begitu, entar kamu itu si Pitung, hidup atau mati. Begitu. Oke, sip. Jadi gimana Bang Olan? Mau nggak kalau kira-kira sanggup nggak dijadiin wakil presidennya Bang Nana Bleng? Waduh, kalau secara ini aneh, secara struktur nyampe aneh ke sono. Ya kalau jadi tukang menteri aja dah gitu. Jadi ini aneh tuh ada spesifikasinya begitu. Sesuai dah tuh sama yang kita lakuin sehari-hari. Nah, Udah poninya miring. Gini, tadi Bang Olan pengen jadi tukang menteri katanya. Gimana Bang Nana Bleng? Kalau dia jadi tukang menteri, cocoknya menteri apa? Ya paling menteri transportasi. Kok bisa begitu? Jadi urusannya mobil. Oh gitu. Padahal sih dia nggak usah bingung ya. Kalau masalah dia mau jadi wakil, kalau gue udah angkat, ntar gue yang ngajarin. Apa dia bingung banget kalau dia udah jadi wakil, gue suruh kesana sini paling kerjaannya dia. Dia usah khawatir tuh urusan presiden lah. Oh gitu. Terus kita ada mau ketemuan nih, mungkin calon menteri juga, namanya Bapak Mutaki alias Taki. Nah, Bapak Mutaki, pendapat ente gimana tuh? boleh tuh, gue mau jadiin menteri penerangan. Sebabnya gimana? Kok bisa jadi menteri penerangan? Dia kalau bagian nerang-nerangin, kena dah. Apalagi dia buat nerang-nerangin orang Betawi. Ngomongnya pase, medok, hadis, Quran, dia apa? Ya, pokoknya kena dah. Gue percaya sama dia kalau Bapak Mutaki itu. Emang dia latar belakangnya apaan? Kiai gitu maksudnya? Dia kiai sih bukan atau belum. Cuman di bidang agama dia termasuk ahli gitu. Oh gitu. Masalah komunikasi, jagonya dia. Mutaki itu kira-kira kalau kita undang ke sini, gitu kan, kita wawancara gimana? Oh boleh banget. Boleh banget ya. Emang gue udah kangen sekarang namanya gue udah jadi presiden, gue mau ketemu dia susah banget. Menurut Bang Nana Bleng nih, ada bahasa Inggris, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ya kan? Ya. Kira-kira kenapa sih bahasa Inggris tuh dijadiin bahasa internasional? Tahu nggak alasannya? Ini kita tes wawasan calon presiden. Oh ya, namanya gue udah mau nyalonin jadi presiden, gue juga harus menguasai juga dong bahasa. Ya. Ya terutama bahasa internasional di dunia ya itu bahasa Inggris. Emang gue sedikit paling kaki gue pelajarin. Itu bahasa Inggris, konsonan katanya atau grammarnya bagus, emang cakep. Dan gue akuin wajar kalau dia dipakai di dunia. Karena DM atau MD-nya dia lebih tepat gitu. Kalau diterangkan ya menerangkan dong. Jangan menerangkan diterangkan. Contohnya beautiful girl. Kok beautifulnya dulu gitu, cantiknya dulu baru gadisnya. Tapi kalau misalnya dibilang girl beautiful, kok menerangkan diterangkan gitu. Nah, apa persamaannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa mana? Ada nggak persamaan? Ada. Yang gue salut bahasa daerah di Indonesia itu bahasa Sunda. Nah, kenapa? Contoh, ada gak orang Sunda
kalau masalah ayat itu kan ada, keneh itu masih nggak ada tuh orang Sunda. Gue dengar kalau masalah nyari nanya bahasa Sunda, Kang atau Bu, minyaknya ayat keneh, kenapa bukan keneh ayat? Kan ada masih yang ditanya. Dia bukan masih ada, jadi yang ditanya benar ada masih. Dia kayak bahasa Inggris, tapi gue punya tilik tuh bahasa Sunda, bukan orang sembarangan tuh yang bikin dulu. Jadi di mana itu asal? Gue selidik punya selidik, gue urut punya urut. Ternyata orang Belanda masih turunan dari gue. Gimana menurut? Emang ada keturunan Belanda dia menurut Wakil? Dari wangi-wanginya sih, kalau ini sejarah, kalau kita cerita sejarah, Iya. cerita sejarah bahasa dan suku, enggak semuanya murni yang kita terima sekarang dan yang ada di pelajaran-pelajaran, gitu. Sejarah itu sebagian besar sudah diplesetin. Ini menurut pandangan. Ya, boleh aja, beropini boleh aja ya, bebas ya kan tuh. Oke, ini sekarang ada lagi pertanyaan nih. Itu ada pendapat, ada usulan, ada perintah. Kira-kira nih ya, pendapat Pak calon presiden, apa sih itu usulan? Gimana sih harusnya orang ngasih usulan itu? Kadang-kadang seperti perintah. Jadi baiknya seperti apa sih? Apa intonasinya, apa-apanya? Seperti apa? Masalah bahasa, Iya, soal bahasa. sebenarnya intonasi juga ngaruh. Dari nada orang bicara, contoh ya, kayak orang mau merintah, ambilin gua air dong, itu kan merintah. Ya. Kalau bahasa Betawi ya. Tapi kalau masalah dibilang merintah, kok kasar gitu. Kalau di bahasa Inggris kan ada kata please, makanya keren tuh bahasa Buduman. Ada kata minta tolong. Seperti juga kalau bahasa kebudayaan yang berurut-urut bagus gitu di daerah Indonesia, itu bahasa Sunda. Lu lihat, nah, kalau lu main-main ke daerah Pasundan, mau di Garut, mau di Bogor, mau di Subang, mau di Bandung, lu lihat aja kalau orang Sunda benar-benar emang dikatakan ramah tamah, itu sebenarnya orang dunia nyenternya tuh Indonesia yang disebut ramah tamah. Gue lihat pertama-tama gue rasa kayaknya disebut dari orang Sunda tuh. Kalau di Indonesia kan kalau kita nanya, Pak, rumahnya si ini di mana ya? Dia nunjuk. Kalau kita nanya di Jakarta. Tapi kalau di Sunda, orang Pasundan memang benar-benar dia begini nih, gitu. Di itu Pak, gitu. Pakai jempol, bukan pakai telunjuk. Kalau telunjuk kan kayaknya kagak sopan banget. Makanya tuh gue rasa tuh dari orang Sunda yang awalnya makanya Indonesia terkenal ramah tamah. Oke, sekarang dari Itu sih kalau menurut gue ya, ya. apa-apa itu opininya kan gitu, nggak masalah. Terus dari wakil kira-kira gimana ya pendapat, terus yang tadi saya bilang tuh, terus gimana sih yang enak tuh mengemukakan pendapat, jangan seperti perintah, itu seperti apa? Oh, kalau itu dari apa? Permohonan. Ada kata-kata memohon di awal, itu baru penyampaian yang akan disampaikan. Oke, semacam permohonan berarti mesti santun mesti gitu ya. Iya. Seandainya kalau permohonannya itu tidak diterima, Iya legowo. oh lo, Iya dong. Kayak yang orang Sunda bilang begini, minta tolong ambilin air, dia pasti dah Indonesia apa bahasa Sunda sama Inggris bergandengan. Kalau orang Inggris, please check my voucher. Kalau orang Sunda kan penyandakan cai dong, gitu. Atau pang, mesti pakai pang. Pang ini di Inggris ya please, gitu. Oke. Pang nyandakan. Oke. Sekarang kembali ke kuliner. Kalau kita ke kuliner Betawi, kue dongkal, gimana sih dari Pak calon presiden dulu nih, Bang Manabreng? Gimana sih kalau kuliner Betawi itu kita bikin seperti inovasi yang baru? Apa aja tuh kira-kira? Jangan
yang ada doang dijalanin. Kira-kira apa? Harus kita memperkembangin masalah kuliner masakan Betawi. Contohnya kayak kodongkal gitu ya. Ya. Kodongkal kan yang biasanya kita beli di mana-mana pasti dalamnya gulai. Gulai merah ada pasti. Nggak ada di mana-mana itu yang ada gulai pasir. Emang boleh kita buat apa yang majuin supaya tuh kodongkal jadi beraneka ragam rasa gitu. Jangan kue-kue yang lain aja tuh pakai mesis atau pakai keju. Pisang aja dulu kan udah digoreng-goreng aja di Betawi. Kalau zaman sekarang kan kayak pisang bakar ditaruhin coklat, ditaruhin mesis, ditaruhin keju, jadi enak. Iya. Harganya juga mahal. Kodongkal juga bisa dong kalau kita taruhin mesis apa orang mau beli mesen kan paling kayak kodongkal dong atau kalau besok mungkin bisa berubah jawaban tukang kodongkalnya nih. Nggak mungkin langsung dibikinin. Rasa apa nih bang? Rasa mesis, rasa kinca durian, rasa stroberi, apa rasa coklat? Besok mungkin bisa begitu di zaman now ini. Iya. Jadi inovasi. Iya. Ya. Boleh, aku setuju. Kalau dari Pak Wakil Bang Olan nih, siapa nih tanggapannya tentang inovasi di kuliner Betawi? Wah, kudu Kudu ya. wajib. Artinya pakai daun mengkudu. Bukan daun Kirain. jadi. Ada. Harus supaya berkembang terus tuh. Iya. Dari zaman sekarang sampai anak cucu kita tetap tahu nih gitu asal muasal kodongkal. Sekarang udah ada yang rasa nanas, udah ada yang rasa pisang, gitu atau gemblong. Atau gini ya, atau gimana kalau misalnya buat ulang tahun nih, kan kalau itu udah biasa-biasa, kita masukin petasan ceplik gimana nih? Wah, jangan. Jadi kan lebih rame lagi kan. Lu kira orang besan petasan ceplik. Jadi kan udah pasti namanya ya, kali gitu orang pasti gigit, jadi kan lebih asik lagi. Pesen kodongkal dong. Rasa petasan ceplik. Ini orangnya kaget. Dia lagi mau makan tuh berjedar. Soalnya kalau lu bilang itu pantesan jadi petasan. Oh, pantesan gitu. Tadi kan orang punya masalah, punya musola jadi. Bisa. Kalau sekedar namanya aja sih kagak musola digitu-gituin. Nggak lagu dia kayak sambal setan, sambal bandarwo, kan? Iya. Jadi nggak musola tuh ya? Kagak. Nggak masalah maksudnya. Ya sekedar nama isinya ya warna-warni dah. Ya. Balonku. Oh maksudnya petasan ceplik isinya beraneka ragam gitu. Iya. Oke, dari kuliner udah ya, dari tadi politik udah gitu kan. Nah, kalau dari lagu nih, katanya calon presiden ini Bang Nana Bleng bahasa Cina dia Wah, juara satu. sedikit Juara paham ya? satu deh, iya. Nyanyi di kelas dia juara Oh, satu kelas dulu? Pernah. Oh, pernah. Iya, jadi Pernah naik maksudnya? Itu kira-kira saya dengar nih dari info dari intelijen. Anda bisa nyanyi bahasa Cina? Ya dulu sih bisa tahu, sekarang masih ingat apa kaget. Ya, Tapi kayaknya kalau diingat-ingatin musiknya ya tetap masih apa. apa ya? Nah, jadi contoh sedikit bisa nih. Oh bisa. Wang Jing Den Shen Lian Shan Jin Xing Du Kan Cang Da Ling Xing Guang Wang Zhang Jing Reng Dang Ling Xi mau kayak Zhong hamil. Amir Ling Wang Xing Dang Da Ling Si Deng Song Guang Xing Ding Sang Ling Si Dan Dan Ling Fong Dang Ling Xing Dong Sa Acong Hamil. Amir. Beda, masih ingat berarti. Berarti wawasannya luas nih. Jadi kayaknya fit and proper test masuk kayaknya. Oke, demikian dulu. Ya namanya gue masih penggemar Bung Karno. Oh gitu. Kan Bung Karno beraneka ragam macam bahasa bisa. Iya. Gue malu dong kalau kagak bisa bahasa luar juga dong. Apalagi gue calon presiden kan, mesti pelajarin.
Berarti jangan apa, nggak bisa disembarangin orang Betawi ya. Oh iya. Kalau satu lagi kayaknya turunan Belanda masih calon presidennya Bang Nanap ya? Masih ada turunan Belanda? Masih ada. Terus yang kalau kita dapat informasi kalau ngomongin anak pakai bahasa Belanda. Emang gue biasa kalau ngomelin anak supaya gue nggak terobsesi main amarau gue. Walaupun gue masih ada di Indonesia nih, gue pakai bahasa Belanda. Soalnya ngapain gue urusan sama anak kecil gue main hati? Udah aja. Sering sih kalau gue lagi ngomelin anak gue pakai bahasa Belanda, tapi tetangga pada ngeliatin. Ya bodoh dah, gue mau dibilang sombong, mau dibilang apa, gue pakai bahasa turunan gue. Waktu itu anak gue lagi nakal, ya gue ngomelin aja. Hots in London, Netherlands, and kau bisa bilangin and berangkat ke Holland. Gue begitu tuh kalau ngomelin anak. And papi tidak suka, and kalau caranya kamu begitu, and tangkap itu si Bitung, hidup atau mati. Begitu. Plus on. Oke, sip. Iya. Oke. Habis gue ingat tuh kalau gue lagi nonton Bitung, gue ingat babai gue lagi ngomel. Oh gitu. Oh kayak inspirasi gitu. Iya, makanya gue jadi ngomel, gue ikut-ikutan begitu juga dah.